Selamat pagi, Bu Lulus, selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 21 ingin mempresentasikan hasil laporan PKL kami di pabrik tempe Om Selamat. Sebelum kami mempresentasikannya, kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Metanusia Stefani. Saya Wahyu Andrian. Saya Muhammad Rizky Tarkmana. Dan saya Nurliza Aprilia. Di sini ada beberapa topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Dan di bab 2 ada pembahasan yang berisi tentang proses produksi tempe, pengemasan tempe, alat dan bahan produksi, distribusi hasil, pemasaran, dan aspek keuangan. Dan di bab 3 ada penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran, dan yang terakhir ada lampiran. Latar belakang. Tempe adalah salah satu makanan tradisional khas Indonesia. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari biji kedelai yang diproses melalui fermentasi, dan lewat proses fermentasi ini, biji kedelai mengalami proses penguraian menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Pabrik tempe Om Selamat ini berlokasi di Jalan Batu Sari 6, RT 9 RW 2 nomor 54, Batu Ampak, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur. Pabrik tempe Om Selamat ini merupakan perusahaan turun-temurun yang berdiri sejak tahun 1998 dan pertama kali berdiri di Kramat Jati oleh sang kakek. Awal mula perusahaan ini berdiri dikarenakan adanya krisis moneter dan PHK besar-besaran pada zaman itu. Dan perusahaan ini sudah 3 regenerasi dan saat ini dipegang oleh generasi yang ketiga yang bernama Bapak Dika di tahun 2016 hingga saat ini. Produksi pembuatan tempe ini dimulai dari jam 9 pagi hingga sore hari. Dan untuk malam hari yaitu dan luas lahan produksinya sekitar 50 meter persegi dan itu di rumah pribadinya. Rumusan masalah. Di sini ada 7 rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada berapa modal awal dalam membangun usahanya. Yang kedua, berapa harga kedelai dari usaha pembuatan tempe ini. Yang ketiga, berapa pendapatan usaha pembuatannya. Yang keempat, bagaimana sistem pemasarannya. Yang kelima, apa saja kendala yang pernah terjadi. Yang keenam, apa saja perubahan yang terjadi dari awal usaha hingga saat ini. Dan apa saja kreativitas dan inovasi dalam pabrik tempe ini. Tujuan penelitian. Ada 7 penelitian yang kami peroleh. Yang pertama, mengetahui modal awal dalam membangun usaha ini. Yang kedua, mengetahui harga kedelai dari usaha pembuatan tempe ini. Yang ketiga, mengetahui pendapatan usaha dalam pabrik ini. Yang keempat, mengetahui sistem pemasarannya. Yang kelima, mengetahui kendala yang pernah terjadi. Yang keenam, mengetahui perubahan yang terjadi dari awal berdiri hingga saat ini. Dan yang terakhir, mengetahui kreativitas dan inovasi dalam pabrik tempe Om Selamat ini. Manfaat penelitian. Pertama, bagi peneliti dapat dijadikan sebagai tambahan pengalaman dan pengetahuan. Kedua, bagi pengusaha tempe dapat menjadikan pabrik tempe ini lebih terkenal, lebih luas lagi kepada masyarakat yang lain. Ketiga, bagi masyarakat dapat memberikan informasi bagi masyarakat dalam bentuk tulisan yang dapat menjadi bentuk alih pengetahuan tentang tenaga kerja dan bahan baku terhadap harga produksi industri tempe. Bab 2, pembahasan proses produksi tempe. Pertama, agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian ditampi. 2. Biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. 3. Biji kedelai yang sudah bersih dimasukkan ke dalam panci berisi air. Kemudian direbus selama 30 menit atau sampai mendekati setengah matang. 4. Kedelai yang sudah direbus direndam selama semalam hingga menghasilkan kondisi asam. 5.
Keesokan harinya, kulit arinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian remas-remas sambil dikuliti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. 6. Keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanam. Next. 7. Keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanam. Mirip seperti menanak nasi. 8. Setelah matang, angkat, lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Ditunggu sampai dingin, airnya menetes habis dan keping kedelai mengering. 9. Proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya 1 kg kedelai menggunakan sekitar 1 gram ragi. 10. Bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan daun pisang atau plastik. 11. Peram bungkusan kedelai. Bila pembungkusnya berupa plastik, pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan pada rak-rak. Bila pembungkusnya berupa daun, pemeraman dilakukan pada keranjang bambu yang ditutup goni. 12. Sesudah diperam semalaman, dilakukan penusukan dengan lidi. Tujuannya agar udara segar dapat masuk ke dalam bahan tempe. 13. Peram lagi semalaman. Keesokan harinya tempe yang dibuat telah jadi dan siap dikonsumsi. Selanjutnya, pengemasan tempe. Fungsi kemasan tidak hanya untuk melindungi produk dari kerusakan, namun saat ini kemasan memiliki fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengkomunikasikan dan mempromosikan produk kepada konsumen. Di samping itu juga sebagai nilai tambahan dari produk itu sendiri. Untuk produk tempe segar terdapat beberapa alternatif kemasan yang dapat digunakan, yaitu daun pisang dan plastik. Alat dan bahan produksi. 3 tong untuk merendam pencucian, pemisahan kulit dan merebus, saringan, ember, kacang kedelai, air, mesin penggiling untuk pemecahan kulit kedelai, kren untuk mencetak tempe, ragi yang sudah diolah, daun pisang, dan plastik. Distribusi barang hasil produksi tempe. Setelah tahap produksi paling lama, tempe hanya bisa bertahan selama 2-3 hari jika tidak dimasukkan ke dalam tempat pendingin. Sekalipun di tempat pendingin, tempe hanya bisa bertahan selama kurang lebih 8-10 hari saja. Sudah seharusnya seorang produsen tempe harus memiliki cara tersendiri untuk menyalurkan tempe ini. Saya sebagai produsen akan melakukan beberapa cara untuk bisa menyalurkan tempe hasil olahan saya. Cara-cara menyalurkannya seperti berikut. Mendistribusikan hasil dari produksi tempe ini di pasar, Kramat Jati, dan tukang sayur, warung rumah makan, dan juga bisa lewat WA bisnis. Jika penjualan dalam sehari tidak habis, maka pemilik usaha tempe ini akan membagikan ke keluarga, tetangga, atau ke orang yang membutuhkan agar tidak membusukkan dalam tempe tersebut. Pemasaran tempe. Tempe Om Slamet memasarkan produknya pada skala lokal, seperti pasar Kramat Jati, tukang sayur, warung rumah makan, dan juga bisa lewat WA bisnis. Tempe Om Slamet memiliki 3 jenis ukuran, dan harga tempe itu 1. Harga konsumen sebesar Rp5.000 untuk tempe berukuran 9 x 12 cm. 2. Harga konsumen sebesar Rp10.000 untuk tempe berukuran 9 x 12 cm. Ketiga, harga konsumen sebesar Rp15.000 untuk tempe berukuran 11 x 12 cm. Aspek keuangan. Modal usaha untuk membangun usaha pabrik tempe ini diperoleh dari modal, antara lain, 1. Tempat produksi.
tanah dan bangunan rumah pribadi sekitar 300 juta rupiah. 2. Bahan baku dan peralatan untuk produksinya sekitar 60 juta hingga 70 juta rupiah. Proyeksi keuntungan yang diperoleh dari penjualan tempe sebesar 2 juta rupiah per hari. Harga kedelai impor 50 kg per karung seharga 670 ribu rupiah. Biaya gaji karyawan atau keluarga sendiri sekitar 100 ribu per hari dan dibiayai kebutuhan kamar mandi. Jadi total keseluruhan mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta per bulan. Bab 3 penutup. Kesimpulan. 1. Modal awal dalam membangun usaha pabrik tempe Om Slamet ini sekitar 60 juta rupiah. 2. Harga pokok dari kedelai impor tersebut yaitu 670 ribu rupiah per karung dengan berat 50 kg. Ketiga, pendapatan yang diperoleh dari usaha pembuatan di pabrik tempe Om Slamet sekitar 1.800.000 hingga 2 juta rupiah per hari. 4. Sistem pemasaran di pabrik tempe Om Slamet ini dipasarkan ke pasar Kramat Jati, tukang sayur, warung rumah makan, dan juga lewat WA bisnis. 5. Pabrik tempe Om Slamet ini pernah mengalami kendala di masa pandemi COVID, yaitu mengalami keterlambatan pengiriman kedelai yang impor dari USA yang mengakibatkan kedelai mengalami kelangkaan dan mengalami kenaikan harga. Harga kedelainya yang berawal di tahun 2016 dari harga 6.500 dan sekarang bisa mencapai 14.200 rupiah per kilogramnya. 6. Telah terjadi perubahan yang sangat pesat dari tahun 1998 hingga saat ini di jumlah produksi yang diproduksi awal perusahaan ini 5 kg hingga 10 kg per hari dan berkembang pesat hingga 200 kg per hari. Telah terjadi perubahan di bahan bakar yang awalnya menggunakan kayu bakar dan sekarang beralih menggunakan kompor gas LPG. Ketujuh, kreativitas di pabrik tempe Om Slamet ini yaitu di bahan baku raginya yang berada di pabrik tempe lain karena ragi di sini diperoleh sendiri dan dicampurkan dengan singkong. Sedangkan inovasi di pabrik tempe Om Slamet ini yaitu kebersihan tempat produksinya. Di sebagian tempat tempe di Indonesia masih jarang peduli dengan kebersihan tempat produksinya. Sedangkan di pabrik tempe Om Slamet ini sudah mendapatkan penilaian dari warga setempat atas kebersihannya. Inovasi yang kedua di sistem pemasarannya, pemasaran di pabrik tempe Om Slamet ini bisa melalui WA bisnis. Saran, berdasarkan hasil KKL yang telah dilakukan di pabrik tempe Om Slamet, maka saran yang dapat diberikan untuk pengusaha tersebut adalah mengembangkan inovasi pada usaha tempe tersebut harus ditingkatkan lagi agar lebih bisa bersaing di pasar. Inovasi yang dapat dilakukan antara lain dengan menggantikan bahan baku kedelai yang mahal dengan kacang lain, sehingga tercipta kreasi baru olahan tempe dengan bahan baku yang tidak biasa. Mengurus perizinan usaha agar usaha tersebut sudah terdaftar dan tidak melanggar peraturan perundang-undang apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Pengolahan limbah harus lebih diperhatikan lagi agar tidak merusak lingkungan sekitar. Memberikan pemahaman dasar mengenai keselamatan kerja kepada pekerja agar pekerja dapat bekerja dengan selamat dan sehat. Diharapkan agar dapat memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan jumlah produksi sehingga usaha bisa lebih berkembang. Berikut lampiran KKL dari kelompok kami. Baik, lebih kurang atau kelompok ini kami ucapkan terima kasih.